Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nanti. Ikhwatal iman a'azzakumullah, kita lanjutkan kajian Syarh Kitab Tauhid pada malam hari ini, dan kita sudah membahas tafsir surat Fatir ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki qitmir. Anta ya Abul, mana qitmir? Apa? Kulit ari. Kalau biji kurma di mananya? Qitmir itu yang mananya? Anta ya Radil, qitmir itu yang mananya? Hah? Kulitnya, ya, setelah perbuatannya. Anta fatil, mana fatil? Fatila, anta ya Farhan. Enak, Farhan. Fatil. Hah? Fatila, mana fatila? Mana fatila? Siapa yang tahu jawabannya kalau ini? Anta ya Faiz, mana fatila? La tudri. Ada ya Farhan Irawan, mana fatila? Baik, ikhwatan iman azakumullah. Kita lanjutkan dulu ini. Baik. Kita ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir." Ya, orang-orang yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala, maka sama sekali mereka ini yang diseru, yang disembah tidak memiliki qitmir. Qitmir sebagaimana yang sudah kita jelaskan, kalau itu biji kurma, maka selaput yang meliputi ini biji kurma disebut dengan qitmir. Adapun fatila adalah kalau biji kurma maka ada apa namanya? Belahannya. Atau kalau lihat kopi ada belahannya kan? Ya. Maka di belahannya itu ada selaput. Itulah yang disebut dengan fatila. Paham tuh? Nah, kemudian nakiro, yang mana yang nakiro? Bagian mananya? Punggungnya. Jadi kalau misalnya di belahannya itu disebut dengan fatil, maka di belakangnya disebut dengan nakir, ya. Nakiro. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Baik. Nah, perumpamannya seperti ini. Ya. Dalam surat Fatir ayat 13 yang kita sebutkan tadi, yang disebut dengan qitmir itu selaputnya, ya, selaputnya. Kemudian fatil yang itu yang di belahannya, ini belahannya. Maka ada selaput di situ disebut dengan fatila. Allah mengatakan, "Faman utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila." Ya, mereka tidak dizalimi sama sekali meskipun sekecil fatil. Fatil sangat kecil sekali, ya. Kemudian nakir ini di kebalikannya. Jadi ini belahannya di belakangnya, di punggungnya ini bijinya disebut dengan nakir. Satu titik kecil ini, ya, namanya nakir. Allah mengatakan, "Wa may ya'mal minas solihati
min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yudlamuna naqira. Ya, naqira. Nakir ini yang titik ini. Ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah. Selanjutnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud, kaum muslimin menang atau kalah di sini? Kalah atau menang? Kalau di perang Badar, ya menang. Nah, di sini Nabi dan para sahabatnya ini kalah di perang Uhud. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya dan pecah giginya. Faqal, maka Nabi mengatakan, kaifa yuflih qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin satu kaum itu menang kalau mereka menyakiti atau melukai nabi mereka? Fanuzilat laisa laka minal amri syai'. Ya, maka diturunkanlah ayat, engkau tidak punya urusan wahai Muhammad terhadap perkara mereka, ya. Baik, ikhwatal iman azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba, ya. Beliau merasakan sebagaimana manusia yang lainnya. Beliau juga sakit, beliau juga bersedih, ya. Beliau juga buang air dan seterusnya. Di sisi lain, beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Uhud ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kekalahan. Beliau bahkan terluka, bahkan tanggal giginya, ya, tercabut giginya. Subhanallah. Sehingga faedah yang sudah kita sampaikan, dalam perkara seperti ini saja seseorang tidak boleh meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hendaknya seorang itu meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab terbesar kekalahan kaum muslimin di perang Uhud ini, apa kemarin yang disebutkan? Apa sebabnya? Anta ya Usaid. Masalah. Ya, turunnya pasukan pemanah. Pasukan pemanah meninggalkan tempatnya. Ya, ini namanya Bukit Rumah. Ya, medan pertempurannya di sini. Ya, di sini. Medan pertempurannya mulai dari sini. Ya. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan jemaah sekalian, Nabi menempatkan pasukan pemanah di sini sebanyak 50 orang, ya, yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian kaum muslimin jumlahnya 1000 dikurang 300. 1000 kurang 300, 3000 ya. Jadi sisa berapa? Ya 700, karena 300-nya berkhianat, ya. Pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tokoh munafik di kota Madinah. Pokoknya 300 dia mau pergi, tidak jadi ikut perang. Yang ikut cuma 700 orang. Orang kafir, ya, 3000 pasukan, ya, 3000 pasukan. Nah, di sini jamaah sekalian ada dua kelompoknya orang kafir. Ada yang dipimpin oleh Abu Sufyan, kemudian yang kedua dipimpin oleh Khalid bin Walid, yaitu pasukan berkuda. Dan tugasnya pasukan berkuda ini incar ini ke belakang. Jadi tugasnya dia ke belakang sini, ya. Namun mereka tidak bisa lari ke belakang karena ada pasukan pemanah di sini. Setiap kali mereka mau ke belakangnya kaum muslimin dihujani dengan panah sehingga tidak bisa. Ketika kaum kafir Quraisy dilihat sudah kalah, ternyata mereka turun. Yang ini 40 orang turun. Sisanya 10. Ya, sisanya 10. Mereka turun, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan minkum mayyurid dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara mereka para sahabat ini yang di atas bukit ini, di Bukit Rumah, ada yang menginginkan dunia dan ada juga yang menginginkan akhirat. Yang menginginkan dunia yang 40 ini. Ya, manusiawi, para sahabat juga manusia biasa, mereka mengharapkan dunia, ya. Tapi pesan Nabi sebelumnya, jangan tinggalkan tempat sampai ada perintah dari saya. Ternyata mereka turun karena melihat musuh itu sudah kalah lari mereka. Bahkan fansnya atau musyajji'nya, apa namanya bahasa kita, yang kasih semangat itu pasukan kafir Quraisy, perempuan-perempuannya, ya, pakai rebana, kasih semangat laki-lakinya, lari juga. Ya, lari juga.
Melihat kondisi jamaah sekalian, maka yang 40 ini turun ke bawah. Padahal Nabi tadi mengatakan jangan turun. Maka dilihat oleh Khalid bin Walid, ya ini pasukan berkuda, maka dia mengintari ini. Naik ke atas, dibunuh semua yang 10 orang. Setelah mati, maka beliau ke arah belakang. Ya, sehingga kaum muslimin berada di dua musuh depan sama musuh belakang. Ya. Coba antum lihat ini, biar ada gambaran. Kalau antum umroh, ya, maka antum bisa melihat suasana yang ada di sana dan bisa tergambarkan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Nah, ini yang hijau, ini pasukan kaum muslimin. Yang tiga ini, ya, pasukan apa yang tiga ini? Ya, pemana? Ini yang 7 ini pasukannya Khalid bin Walid. Yang masih ini, karena dia masih mengintai bagaimana supaya bisa masuk ke arah belakang. Ya. Nah, ketika dia mau masuk, dia mau ke arah belakang, ternyata dihujani oleh pasukan pemanah. Ya. Sehingga mundur lagi. Nah kondisi demikian jamaah sekalian, mereka melihat harta rampasan perang. Nah, ternyata mereka turun, ya, tinggal 1 orang di atas. Ya. Kalau di sini, maksudnya tinggal 10 karena tadi yang dikasih titik cuma sedikit. Ya. Khalid bin Walid, ya, menghabisi sisanya yang di atas yang 10 orang. Kemudian dari arah belakang, dia memerangi kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin ketika itu di antara dua musuh depan sama musuh belakang. Ya. Ini antara sebab terbesar kaum muslimin kala di medan Uhud atau perang Uhud. Ya. Kalau lihat jamaah sekalian, ini Uhud ya, yang ini, yang di atas itu, yang gunung itu namanya Gunung Uhud. Yang tadi namanya Bukit Rumah, ya, bukitnya para pemanah. Sehingga para ulama kita mengatakan kaum muslimin kala hanya satu sebab, yaitu mereka menyelisihi Nabi SAW dalam masalah ini, ya. Dan hanya satu perselisihannya. Bersamaan dengan itu mereka kalah. Bagaimana kalau sekarang kita selisih Nabi dalam banyak perkara? Ya, maka tidak mungkin kita bisa memenangkan pertempuran. Baik ikhwatal iman, azakumullah. Ini sekedar gambaran. Di benak kita itu tergambar bagaimana perjuangan Nabi SAW ketika beliau berperang. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Ya, sekarang kita sampai pada wa anzir ashirataka al-aqrabin, ya. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilallahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, ya, berikan peringatan kepada karib kerabatmu, maka Nabi langsung berdiri di Bukit Abi Kubais. Ya, jadi sebelum ayat ini jamaah sekalian, ayat tentang berdakwah kepada keluarga terdekat. Jadi di rumah Nabi SAW dipanggil semuanya keluarganya. Ya, ada Abbas, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, pamannya Nabi. Dia kumpul semuanya di situ. Ya, maka dikasih bahwasanya saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Setelah Nabi ceramah, ternyata Abu Lahab mengatakan, ini anak tangkap cepat. Kalau kalian biarkan, maka orang Arab akan datang ke sini dan menghabisi kita. Kalau kalian lindungi, kalian pasti terkam. Jadi masih di rumahnya, artinya dakwanya masih kepada lingkup keluarga. Setelah itu jamaah sekalian turun ayat ini. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada karib kerabat. Maka Nabi SAW menaiki Jabal Abi Kubais dan mengumpulkan semua orang kafir Quraisy. Dipanggil, ya ma'syarul Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Selamatkan diri kalian, saya tidak bisa menyelamatkan diri kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, ya.
Abbas berarti apanya Nabi ini? Apanya Nabi? Pamannya Nabi. Saudaranya siapa? Abdullah, ya. Saudaranya Abdullah. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka min Allahi syai'a. Saya tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyatu, ammata Rasulillah. Wahai Safiyah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah bintu Muhammad. Anaknya siapa? Anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Fatimah. Kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin, salini min mali, minta harta. Terserah berapa yang kamu minta. Masyi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya panjang jamaah sekalian. Ketika Nabi sudah sebutkan, ini panjang, orang-orang kafir Quraisy dipanggil semua. Disebutkan satu-satu butun dari kabilah Quraisy. Setelah itu apa? Kata Abu Lahab, alihada jama'atana, wahai Muhammad, hanya karena ini kamu kumpulkan kami, tabban laka sa'irul ayyam, celaka kamu sepanjang masa. Setelah dia mengucapkan kalimat tersebut, maka turun ayat surat apa? Al-Lahab. Apa bunyinya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi Abu Lahab setelah mengatakan tabban laka sa'irul ayyam, celaka engkau Muhammad sepanjang masa, maka Allah turunkan juga tabbat yada abi lahabin wa tab, ma abna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian wa imra'atuhu hammalatan hatab. Subhanallah. Ini ayat jamaah sekalian, surat Al-Lahab ini. Ini mukjizat Al-Qur'an. Karena surat ini setelah turun, apakah Abu Lahab beriman atau tidak? Tidak beriman setelah itu. Seandainya dia beriman, maka tidak ada mukjizatnya Al-Qur'an. Paham itu? Seandainya Abu Lahab ini beriman, maka tidak ada mukjizatnya Al-Qur'an. Tapi ayat ini atau surat ini ketika turun, maka ini menunjukkan Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Jadi istrinya siapa namanya? Ummu Jamil. Kenapa disebut dengan Ummu Jamil? Siapanya yang Jamil? Hah? Ummu Jamil. Para ulama tafsir ketika menafsirkan surat Al-Lahab ini, jadi Abu Lahab ada dua maknanya. Makna yang pertama, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Makna yang kedua, ternyata Abu Lahab ini orangnya ganteng. Ganteng sekali. Wajahnya itu berseri-seri, bercahaya. Makanya istrinya disebut dengan Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Tapi ternyata kegantengan, ya, ketampanan tidak bisa menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum yang ganteng-ganteng hati-hati ya. Ya. Bahkan fitnahnya lebih besar. Antum lihat Nabi siapa yang paling ganteng? Yusuf alaihissalam. Paling ganteng, luar biasa. Ya, paling ganteng. Bersama dengan itu ternyata dia terkena fitnah. Ya. Baik, ikhwatal iman, azakumullah. Bukit Abi Qubais, antum lihat lagi nih ya, antum ada gambaran. Bukit Abi Qubais itu di bagian sini. Sekarang jadi kerajaan rumah raja sekarang. Ya. Jadi kalau kita dari ini Safa Marwah ini, Safa Marwah. Jadi kita menghadap ke jam, menghadap ke sana. Nah, ini sepanjang ini namanya Bukit Abi Qubais. Sekarang jadi rumahnya raja. Ya, rumahnya raja. Ini jam. Ya. Jadi Nabi mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy di bukit sini, ya, di Bukit Abi Qubais. Ya. Dan Nabi ceramah di situ. Jadi banyak orang yang datang ke Mekah itu, seandainya dia tahu sejarahnya itu bagus, karena akan muncul dalam hatinya tambahan keimanan, bagaimana dia melihat mengatakan, oh ini Nabi dulu di sini. Banyak orang ke Bukit Khandam, dia nggak tahu Bukit Khandam itu apa. Dan saya juga baru tahu kemarin ketika saya bersama dengan sopir yang tahu sejarah Mekah. Dia sebutkan semuanya sejarah Mekah. Antum mau tahu apa? Kata dia. Saya bilang saya mau tahu Khandam. Kata dia, antum pernah dengar dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada Nabi kecuali dia adalah pengembala kambing. Kemudian Nabi mengatakan, dan saya mengembalakan kambing
dan digaji sekian dinar. Dan antum tahu di mana tempatnya? Di Bukit Khandaq. Di situ tempatnya Nabi SAW mengembalakan kambing. Banyak orang tidak tahu. Tahunya mereka naik ke atas, lihat apa itu, menara clock itu, yang jam itu, selesai sudah. Sehingga tidak ada sama sekali tambahan keimanan kalau begitu. Ya. Jadi segala sesuatunya jemaah sekalian, antum baca sejarah. Ya, sejarah itu menarik untuk dibaca karena kadang terulang apa yang terjadi di zaman Nabi, kadang terulang di masa sekarang ini. Contoh nyata yang sering kita sampaikan kepada antum terkait masalah menyembah patung. Orang kafir Quraisy tidak mau kalau dibilang, kamu menyembah patung. Mereka kata, tidak, saya tidak menyembah patung. Tapi mereka mengatakan apa? Ma na'buduhu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami ini tidak sembah patung, tapi kami menjadikannya sebagai wasilah, perantara yang menyampaikan hajat kami kepada Allah Subhanahu. Apa bedanya dengan orang-orang yang datang ke kuburan? Antum kasih tahu dia, tidak boleh sembah kubur, emosi dia. Antum bisa ditonjok sama dia, ya. Dia mungkin mengatakan, siapa yang sembah kubur? Kita juga ini mentauhidkan Allah. Tapi kami menjadikan kubur ini sebagai wasilah, perantara untuk menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama. Ya. Sama dengan yang terjadi di zaman Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan jemaah sekalian. Wa fihi an Abi Hurairah. Saya ulangi jemaah sekalian. Jadi Nabi di atas bukit Abi Qubais kemudian memanggil semua orang kafir Quraisy, ya, dan mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Hurairah qila as-sahih anna ismahu Abdurrahman ibn Sakhar, ya. Jadi Abu Hurairah nama aslinya adalah siapa? Abdurrahman bin Sakhar, ya. Jadi Abu Hurairah ini dia kunyah, bukan nama asli, ya. Bukan nama asli. Hurairah dari kata hirra, ma mana hirratun? Ya, kucing. Jadi ada hirra, ada kit, ya. Kit, apa bedanya hirra sama kit? Kalau hirra ya, kit. Kalau hirra itu dia apa namanya? Dia agak liar. Ya, tidak alif, dia tidak jinak. Kalau kit, dengar bahasa Inggris Hello Kitty. Kitun itu dia lebih jinak, ya. Ya, Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar ini suka pelihara bawa kucing, suka pelihara kucing. Maka Nabi menggelarnya sebagai Abu Hurairah, ya. Dausiyun, jadi dari kabilah atau suku Dausi, min fudhala'is sahabati wa hufadhihim. Jadi beliau Abu Hurairah ini adalah sahabat yang utama dan banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawa aktsara min 5,000 haditsin. Beliau radhiyallahu taala anhu meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. 5.000 hadis. Bayangkan ya, kalau kita baca hadis itu banyak sekali an Abi Hurairah, qala Abu Hurairah. Subhanallah. Padahal Islamnya terlambat. Islamnya terlambat. Dia Islam di tahun ke-7 Hijriah. Ini tahun Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Jadi bersama Nabi hanya beberapa tahun saja. 7, 8, 9, 10, 11. Ya kurang dari 5 tahun lah. Ya kurang dari 5 tahun, tidak lebih dari 5 tahun bersama Nabi SAW. Bersamaan dengan itu dia bisa meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW. Dan ini motivasi ya untuk para orang tua ya, sudah tua mungkin terlambat belajarnya, maka semangat ya, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau terlambat Islamnya, tapi di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Bahkan sebagian ulama hadis khilaf mana yang lebih banyak antara Abu Hurairah atau Aisyah atau Anas bin Malik. Ini 3 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ya. Jadi Aisyah, Anas bin Malik sama Abu Hurairah. Baik ikhwatal iman a'azakumullah, kita langsung masuk kepada ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil dalam hadis yang tadi. Jadi antum ingat ya hadisnya tadi. Hadisnya Nabi di atas bukit Abi Qubais, kemudian menyuruh orang kafir Quraisy agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi jelaskan beliau tidak bisa menolong mereka di hadapan Allah. Ya. Nabi jelaskan bahwa mereka tidak bisa ditolong oleh beliau. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil dalam hadis ini? Man yaqra? Ana Sa'id.
Iqra ya Said. Al-awwal. Yang pertama, ar-raddu ala ubadil anbiya'i was shalihin. Ya, bantahan kepada para penyembah nabi dan orang-orang soleh. Ini yang pertama. Jadi bantahan kepada para penyembah nabi dan orang-orang soleh. Ada yang menyembah nabi, agama apa itu yang menyembah nabi? Ya, apa Nasara. Nah, ini bantahan kepada mereka. Sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, itu tidak bisa menyelamatkan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan tidak bisa menyelamatkan anak beliau, paman beliau, bibi beliau. Ya, bagaimana mungkin dia orang seperti Nabi saja, Nabi Isa tidak bisa menyelamatkan selainnya. Ya. Jadi ar-raddu ala ubadil anbiya was shalihin. Jadi ada juga orang-orang yang menyembah orang-orang soleh. Misalnya siapa? Orang soleh yang disembah, yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang bukan yang antum lihat di sekitar. Siapa contohnya misalnya? Ya? Man? Siapa? Ghafar? Antum bilang apa? Episode Syirah, masa itu. Man? Siapa Mikdad? Mikdad juga tidak dengar. Ya, misalnya orang-orang yang dianggap sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, Uzair misalnya. Atau Firaun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini orang-orang kufar ya. Baik. Ini yang pertama, yang kedua. Ya Abul, Iqra. Ya, annahu la yajuzu ayatluba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi. Tidak boleh meminta kepada hamba, antum tulis ya. Antum tulis, biar saya tanya pekan depan antum tahu. Ya, tidak boleh meminta kepada hamba sesuatu yang mereka tidak mampu. Tidak boleh meminta kepada hamba sesuatu yang mereka tidak mampu. Ya. Misalnya antum minta, Syekh turunkan hujan dulu. Mana mampu dia? Tahan hujan misalnya. Ya. Kalau ada orang mengatakan, sekarang ada orang yang mampu memberhentikan hujan. Dia bisa berhentikan hujan. Nah, ini kadzib namanya. Dia biasanya itu lihat BMKG dulu. Oh, jam sekian hujan berhenti. Jadi kalau misalnya hari Rabu hujan full, disuruh nanti kasih turun, kasih berhenti hujan di hari Rabu. Dia mengatakan, oh saya ada kontrak di tempat lain. Ya, atau dia mengatakan, saya ada urusan kalau hari Rabu. Hari Kamis saja jam 1 siang. Kebetulan ya qadarullah jam 1 siang hujannya sudah berhenti. Ya. Jadi jangan meminta sesuatu kepada seseorang yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga, Arya. Anda ya Farhan. Farhan bukan. As-salis. Ya, musara'atu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera melaksanakan perintah Allah dan menyampaikan risalah. Ya, bersegera. Karena ketika ayat itu turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka Nabi langsung ya memanggil orang kafir Quraisy dan memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Said annahu la yunajji min adzabillah illa al-iman wal amal shalih. Jadi tidak ada yang bisa menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali iman dan amal saleh. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdul zalimin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya mengatakan, bagaimana dengan keturunanku? Ya, keturunannya kan habaib. Habaib artinya keturunannya adalah dari Nabi Ibrahim. Ya. Maka Allah mengatakan la yanalu ahdiz zalimin, tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Sehingga dari ayat ini jemaah sekalian, ketika orang itu mengaku sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak mengikuti Nabi SAW, makanya tidak bermanfaat. Ya, mayanfa. Sama sekali. Keturunannya ini hanya bermanfaat ketika dia mengikuti Nabi SAW. Dia keturunan Nabi, tapi dia kafir, ya, tidak ada manfaat. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya siapa? Yang kafir kepada Nabi Nuh, tidak mau naik di atas perahunya, kapalnya. Namanya siapa?
Ya, Kan'an, bukan Kanan, Kan'an. Ya, Kan'an. Ya, Kan'an diajak oleh Nabi Nuh naik ke atas perahu, tapi dia menolak. Ya. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Dia malah mengatakan saya akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkanku dari air, ya, dari tsunami. Subhanallah. Nah, ini tidak ada manfaatnya. Orang itu manfaat nasabnya bermanfaat kalau dia mengikuti para nabi dan para rasul. Ya. Kemudian yang kelima, Abul. Yang kelima jemaah sekalian, orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi, adalah orang yang mengikuti pada orang yang mentaati dan mengikuti beliau. Adalah orang yang mentaati dan mengikuti beliau. Ini orang yang paling dekat, paling utama di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min qarobatihi wa ghairihi, dari kerabatnya dan selainnya. Dari kerabatnya dan selainnya. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mentaati dan mengikuti ajaran beliau dari kalangan keluarganya dan yang lainnya. Baik, al-akhir, anta ya man? Farhan. Abu Said, anta tastati anta qra. Nah, ikra ya Abu Said. Tafadhal. Jarib. Mujarrada. Nah, santai. Nah, antum bisa baca kitab ya. Pekan depan saya suruh terus itu. Antum jangan takut salah itu salah. Jadi sekedar hubungan kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bermanfaat, la yanfa. Sekedar mengatakan saya ini keturunan Nabi, la yanfa, tidak bermanfaat. Ya, biduni imanin, tanpa keimanan, wa amalin solihin, tanpa amal soleh, wa aqidatin sahihatin, dan tanpa akidah yang benar. Ada tiga ya, iman, amal, sama akidah. Ya, jadi hanya sekedar ada hubungan kekerabatan, hubungan nasab dengan Nabi SAW, hatta la yanfa. Biduni imanin wa amalin salihin wa aqidatin sahihatin, tanpa disertai dengan keimanan, amal soleh, dan akidah yang benar. Ya, tidak benar. Nah, ini banyak ini terjadi sekarang yang sekali. Artinya begini, orang kalau misalnya dia mengatakan saya ini adalah dzurriyyatun Nabi, saya adalah keturunannya Nabi SAW, seorang wajib percaya. Masalah itu ya, dia mengatakan saya ini keturunannya Nabi. Oh ya sudah, wajib percaya. Wajib, oh iya, ada keturunan. Masalahnya dia dengan dia berdosa atau tidak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita disuruh untuk percaya ya Pak sekali. Yang sampai kita dustai, mungkin dia benar ya, dia punya mungkin silsilah, saya ini keturunannya Nabi. Nah, masalahnya sekarang apakah amalannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu yang lebih penting. Ya. Jadi kalau ada orang dia mengatakan saya ini keturunannya Nabi, ya itu harus percaya. Siapa tahu dia punya silsilahnya. Nah, kalau dia jujur atau dusta itu urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan antum lihat amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah misalnya ya. Ya kita percaya. Kalau dia berdusta maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting jamaah sekalian ya, saya lihat di negeri kita ini jangan bodohi umat. Intinya begitu. Ya, jangan bodohi umat, ya, suruh nyembah kubur. Kemudian kalau tidak datang ke situ dianggap ya tidak manjur doanya, harus melalui ustadz ini, syekh ini. Ini pembodohan. Kalau tidak bawa uang, oh tambah tidak diijabah doanya. Kalau bawa uang, wow, mustajabah doa itu. Ya. Ini namanya pembodohan. Didatangkan misalnya rambutnya Nabi. Tidak ada yang bisa pastikan itu ya. Maksudnya itu mungkin rambutnya Nabi, tidak ada yang bisa pastikan. Tapi kalau misalnya didatangkan kemudian ini karena masalah uang, nah ini Allahu a'lam bishawab ya. Baik jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampai di pembahasan ini. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan dalam surat Saba ayat 23 ya. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.